Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen dan profesor dan seluruh peserta seminar PGSD Unpari tahun 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid Hasim dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel saya. Kita share screen dulu. Baik. Baik. Lanjut, ini nama saya Muhammad Wahid Hasim, Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan membawakan judul mempresentasikan tentang pengembangan e-modul berbasis literasi digital pada materi JAM kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Saya akan membacakan abstraknya dulu. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan e-modul berbasis literasi digital berbahasa Arab pada materi JAM kelas 8 di Madrasah Sanawiyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu model ADI yang berorientasi pada pendekatan sistem melalui 5 tahap. Sumber data penelitian adalah wawancara, angket, penilaian, validator ahli, validator materi, validator instrumen, media, validator desain, validator bahasa, dan validator soal. Nah, hasil penelitian didapat dari angket respons siswa. E-modul ajar yang dikembangkan terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Hasil efektivitas dari nilai pretest dan post-test menunjukkan perbedaan signifikan. Diperoleh P lebih dari 0,05, yaitu 0,001 lebih 0,005. Sedangkan untuk respon peserta didik adalah 3,6 dari rata-rata maksimal 4, dapat dikategorikan sangat sehingga dapat disimpulkan efektif e-modul ajar berbasis literasi digital bahasa Arab pada materi JAM kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Ini abstraknya. Oke, lanjut. Pendahuluan. Modul merupakan bahan ajar yang jadi tuntunan kurikulum. Nah, modul yang dikemas dengan menambah fitur-fitur pembaharuan yang bersifat interaktif di kelas. Nah, penggunaan e-modul ajar sudah terbukti mampu meningkatkan minat semangat siswa peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, baik offline maupun online. Ini yang dikatakan Kun Cahyono dan Aini tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain profil dan efektivitas pengembangan e-modul ajar berbasis literasi digital bahasa Arab pada materi JAM kelas 8 semester 1 Madrasah Sanawiyah Darussalam. Kenapa diambil mata pelajaran bahasa Arab? Karena MTS Darussalam mempunyai ciri khas 2 bahasa, yakni bahasa Arab dan Inggris. Nah, metode penelitiannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan pembelajaran ADI. Model desain sistem pembelajaran ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1970. Sampai saat ini masih meliputi analisis desain,
Analisis, desain, meliputi 5 langkah ya. Analisis, desain, develop, implement, dan evaluation. Nah, model ADI pada umumnya banyak digunakan untuk menciptakan program-program yang efektif dan efisien. Baik, saya kecilkan dulu ini gambar saya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil dan pembahasan desain e-modul. Saya naikkan dulu gambarnya. Oke, baik. Berdasarkan analisis kebutuhan santri adalah santri mengerti frasa dan pengucapan kosakata dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah menganalisis materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum K13. Nah, kemudian menganalisis dan mengidentifikasi lingkungan pembelajaran bahasa Arab, metode, strategi penyampaian, kemudian media pembelajaran profesi. Dari hasil yang diperoleh guru, pembelajaran jam dari hasil yang diperoleh guru menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah. Strateginya siswa mendengar lalu mengikuti apa yang diucapkan oleh guru. Media yang digunakan adalah buku paket cetak Kemenak. Nah, ini adalah float bagannya. Kita next dulu. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah tahap analisis. Tahap analisis ini analisis kebutuhan, mata pembelajaran, dan analisis lingkungan. Nah, sekarang kelewat. Nah, kedua adalah tahap desain. Ini agar peneliti mudah dalam merancang pembangunan dan membuat aplikasinya. Dalam desain ada kriteria yang harus terpenuhi, yakni pengumpulan data, bagan atau flowchart, dan sketsa atau storyboard. Ketiga adalah tahap pengembangan aplikasi atau development, menjadi nyata bagian yang telah dibuat dalam tahap desain supaya menjadi sebuah produk aplikasi. Proses pengembangannya meliputi yang pertama, pembuatan slide. Nah, slide ini berisi tentang halaman, terus KI, KD, instruksional objektif, profil, cara bermain halaman, penutup. Nah, selanjutnya membuat peta, ditambahkan dengan database yang digunakan seperti karakter atau tokoh, slide, gambar, suara, efek, alamat web, audio, atau video. Ditambah juga dengan event atau kejadian saat diklik. Masuk tahap testing, ini agar mengetahui sumber sesuai dalam arti sudah sesuai edukatif atau belum. Nah, ini hasil dari pembahasannya. Langkah selanjutnya adalah publishing untuk kemudian diuji ahli oleh dosen atau validator ahli guna mendapat masukan, saran terkait edukasi kelayakan sistem produk yang publish. Modul ajar dibuat dengan memakai Canva, bisa diakses lewat link www.canva.com. Lalu dilanjutkan memakai aplikasi Heizin atau Flipbook ya, untuk menambahkan audio, video, dan untuk menambahkan link quiz dalam bentuk HTML. Selanjutnya dilakukan validasi ahli oleh 10 orang yang diperoleh rata-rata skor validasinya 3,7, validasi desain oleh ahli 3,7, validasi ahli materi 3,8, validasi bahasa 3,4, validasi soal 3,4. Next. Nah, ini yang keempat, tahap implementasi. Tadi habis pengembangan, sekarang implementasi. Adalah keempat merupakan tahapan uji pada penggunaan, yaitu guru bahasa Arab Darussalam sebagai praktisi atau user ya, pengajar dalam pembelajaran dan kepada siswa kelas 8 sebagai uji kelompok kecil yang mana akan dipilih perorangan 3 orang, kemudian kelompok kecil berjumlah 9, kemudian kelompok besar 18 orang, yang total kelas mencapai 1 kelas. Nah, berdasarkan hasil uji empiris, maka dilanjutkan dengan uji efektivitas modul dengan melihat pretest dan posttestnya. Bagaimana hasil pretest sebelum menggunakan e-modul dan bagaimana hasil posttest setelah menggunakan e-modul.
Nah, selanjutnya kelima atau tahap terakhir adalah evaluasi. Perbaikan di antaranya pemberian nomor halaman, pemberian petunjuk soal, penulisan daftar pustaka, pemberian sumber pada soal, menyamakan subjek pada kalimat responden dalam hal ini 30 orang. Nah, ini kita bahas tentang e-modul. Ini e-modulnya adalah seperti ini. Ini adalah alamatnya. Jika alamat ini kita klik, bentar, alamat kita klik ini, maka dia akan muncul ke sini, muncul ke alamat sini, muncul ke alamat sini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bentuk atau bisa dibilang inilah e-book modulnya, e-modulnya. Nah, e-modul ajar berbasis ilustrasi berbahasa Arab. Nah, ini tinggal kita klik di sini untuk kelas 8. Ini ada tahunnya, tahun 2003 semester ganjil untuk kelas 8. Ini pelajarannya, ini materinya. Baik, kita klik. Nah, maka dia akan terbuka seperti ini dan ini akan membuat siswa menarik. Ini ada kata pengantar. Nah, ini petunjuknya. Bisa diklik lagi. Nah, ini daftar isi, ini RPP untuk guru sehingga tahu output seperti apa. Ini peta konsep. Nah, ini seperti ini ada prawacana. Lanjut ada sa'ah. Nah, ini kita udah mulai mengenal tentang jam. Nah, ini jika kita klik maka dia akan masuk ke dalam sebuah YouTube. Nah, ini dia. Maka dia akan masuk ke sebuah YouTube. Memang ini belum ini ya, belum pro maka dia iklan, belum premium maksudnya. Dia masuk ke sini. Nah, ini dia. Dia akan langsung kecakapan. Nah, oke. Lanjut. Ini kita klik ini ya. Nah, ketika klik lanjut, kita lanjutkan lagi. Ah, ini ada percakapan. Terus ini ada koidah juga. Lanjut, mufrodat. Ini adalah link quiz. Jika kita klik ini maka akan masuk ke dalam quiz. Product ini daftar pustakanya. Ini product adalah kata-kata susah atau kata-kata yang baru atau kata-kata yang memang berbahasa Arab. Oke, terakhir. Nah, ini masuk ke sini tadi. Baik, kita kembali lagi ke slide. Nah, ini kalau diklik ini akan masuk ke sana. Selanjutnya, hasil dan pembahasan adalah efektivitas modul. Hasil pretest dan posttest diketahui rata-rata nilai pretest adalah 54,4 dan nilai posttest 80,9 sehingga ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 26,5%. Diketahui bahwa KKM Bahasa Arab adalah 75 yang ditetapkan oleh sekolah. Dengan demikian, data nilai pretest menunjukkan 27 peserta didik yang di bawah KKM dan 3 peserta didik sama dan atau di atas KKM. Sedangkan untuk posttest menunjukkan 1 peserta didik di bawah KKM dan 29 sama atau di atas KKM. Nah, data ini menyatakan bahwa terjadi ketuntasan yang signifikan. Nah, seperti itu. Dari tadi yang 54 menjadi 80%. Nah, ini adalah bagannya. Pretest. Ini yang pretest, hasil pretest ini bagian posttest. Setelah dilakukan uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, karena memiliki responden 30, maka ditemukan bahwa distribusi untuk persebaran data pada hasil pretest berdistribusi normal karena hasil p-value 0,29 berada di atas 0,05. Nah, sedangkan hasil post-test p-value adalah 0,001 atau kurang dari 0,005. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena dari hasil analisis data tidak berdistribusi normal maka akan dilakukan uji Wilkinson. Nah, berdasarkan hasil uji yang diperoleh Asik to Toilet lebih dari 0,001 yang artinya nilai P lebih dari 0,005 sehingga bisa diambil kesimpulan berdasarkan hipotesis jika P 0,05 maka H0 ditolak yang artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan modul ajar. Dari perhitungan effect size diperoleh 1,8 atau strong effect
atau sangat berpengaruh. Jadi, dapat dikatakan e-modul berbasis literasi digital pada materi jam digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, hasil yang sama juga ditegaskan juga dari kesimpulan peneliti Ma'rifatul Maulidiana tahun 2020 yang bahwa media e-modul layak digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab kelas 10 di Mangawi. Nah, ini juga pernyataan Sri Oktaviani 2022, menurutnya sangat efektif penggunaan e-modul literasi sains pada materi cahaya dan penglihatan untuk sekolah dasar. Penutup, penelitian ini menggunakan model ADI sejak tahun 1970 yang hingga kini masih digunakan dengan 5 tahap menghasilkan e-modul berbasis literasi digital bahasa Arab pada materi jam kelas 8 di MTS Darussalam, terdiri dari beberapa bagian, ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, berdasarkan analisis, data diperoleh uji wawasan Sikreng yaitu 0,001 lebih dari 0,005 menunjukkan perbedaan signifikan. Nah, kemudian efektivitas perolehan skor rata-rata untuk respon peserta didik adalah 3,59 sehingga respon peserta didik dikategorikan sangat baik terhadap penggunaan modul berbasis literasi digital berbahasa Arab pada jam kelas 8 MTS Darussalam. Dari hasil tersebut dapat dikategorikan sangat efektif e-modul ajar berbasis literasi digital bahasa Arab pada jam kelas di MTS Darussalam. Nah, ini adalah referensi dari apa yang kita ambil. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri presentasi.